Oh ya, nanti rekaman akan saya unggah di Emas ya. Jadi buat teman-teman yang belum belum mengakses Emas, jadi sudah saya buat di Emas 2 apa namanya, platform untuk rekaman. Nanti semua materi akan saya unggah di situ. Nanti saya update materinya. Mohon izin Pak, kami mulai share screen Pak ya. Ya, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, siap. Selamat malam. Mohon izin Pak Imam dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C akan memaparkan eh, mengenai chapter 9 hasil dari diskusi kami, yaitu temanya yaitu motivasi, kemudian satisfaction, and performance. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya, Gian Ahmad Rifki, kemudian rekan saya, Maria Stefania Kusumastuti, dan kemudian ada Sylvia Rahmi Sembiring. Selanjutnya, untuk subtopik pembahasan yang pertama yaitu dimulai dari kerangka besarnya, bagaimana kemudian kaitannya motivasi, kepuasan, dan kinerja. Nah, di sini dapat dilihat dalam figur tayangan di mana terdapat gambaran besar mengenai hubungan antara motivasi, kepuasan, dan kinerja. Nah, di sini untuk alurnya berangkat dari leader behavior, kemudian penggunaan teknik motivasi yang tepat. Nah, di sini untuk panah yang ke bawah itu pertama itu muncul hubungan antara leader behavior dengan follower job satisfaction jika kemudian pemimpin bisa mendisplay bentuk leader behavior berupa building relationship atau consideration. Nah, di sini hal tersebut memunculkan kepuasan kerja dari pengikut atau pegawai. Nah, kemudian pegawai yang memiliki kepuasan kerja merasa menjadi lebih engage dengan perusahaannya dan kemudian melakukan hal-hal yang aktivitas yang mendorong kinerja dari perusahaan atau juga bahkan melakukan hal-hal yang kemudian mendorong orang di sekitarnya untuk melakukan hal lebih atau di sini disebut juga OCB atau Organizational Citizen Behavior. Nah, dari sini kemudian berlanjut ke follower performance, kinerja dari pengikut. Nah, untuk hubungannya sendiri dengan leader behavior yang sebelumnya, di mana bentuk leader behavior yang kemudian langsung mempengaruhi follower performance itu berupa bagaimana kemudian pemimpin bisa menetapkan tujuan, kemudian bisa membuat perencanaan, memberikan umpan balik dan penghargaan. Hal tersebut yang kemudian mempengaruhi langsung kinerja dari pengikut atau pegawainya sehingga pegawai tersebut dapat mengeluarkan kemampuan yang lebih baik dalam rangka pencapaian tujuan. Nah, kemudian follower performance ini sendiri eh, berdampak langsung kepada kepuasan dan loyalitas pelanggan yang semakin tinggi. Nah, selanjutnya kepuasan dan loyalitas pelanggan yang semakin tinggi menumbuhkan kinerja unit atau tim menjadi semakin tinggi. Khususnya dalam hal ini tim yang berkaitan dengan retail, penjualan, atau pada restoran. Nah, unit or team performance yang tinggi ini sendiri kembali lagi ke bawah, kemudian memunculkan job satisfaction atau
kepuasan kerja dari pegawai. Karena ketika unit atau tim tersebut memiliki kinerja tinggi, maka otomatis reward yang didapat itu akan semakin banyak dan kemudian reward tersebut memunculkan kepuasan kerja dari para pengikut atau pegawai. Nah, di sini kemudian kami juga eh, menuliskan mengenai definisi dari motivasi, di mana di sini motivasi adalah segala sesuatu yang memberikan arah, intensitas, dan ketekunan untuk perilaku atau behavior. Motivasi ini sendiri berjalan ketika seseorang memilih aktivitas atau tugas yang kemudian mereka engage ke dalamnya dan memberikan usaha atau effort sampai dengan level tertentu. Dalam hal ini memang umumnya motivasi tidak dapat dilihat langsung, tetapi dapat dilihat melalui perilaku atau behavior dari seseorang. Contohnya mungkin di perkuliahan sehari-hari bagaimana kemudian kita melihat mahasiswa atau teman-teman yang termotivasi dalam perkuliahan. Nah, ini bisa kita lihat contohnya teman saya Maria, bagaimana dia ketika sebelum ujian itu berupaya belajar tekun gitu. Maksudnya dia menghabiskan banyak waktu untuk belajar dibandingkan teman-teman yang lain untuk mempersiapkan ujian. Atau contoh lainnya lagi eh, ketika pekerjaan di kantor gitu. Mungkin ketika ada seseorang yang dapat menyelesaikan tugas atau laporan 2 kali lebih cepat dari pegawai lainnya dengan kemudian sumber daya yang sama, peralatan yang sama. Nah, itu kita dapat mengatakan pegawai tersebut lebih termotivasi dari pegawai yang lain. Kemudian selanjutnya untuk kinerja, kinerja ini berfokus pada perilaku yang kemudian diarahkan untuk pencapaian misi atau tujuan organisasi atau bentuk produk dan layanan yang dihasilkan dari perilaku tersebut. Kinerja sendiri berfokus pada perilaku yang kemudian berdampak langsung terhadap pekerjaan. Misal contoh yang tadi, bagaimana seseorang menghasilkan laporan yang lebih cepat gitu atau mendapatkan nilai baik dari ujian. Kinerja dalam hal ini dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya seperti kecerdasan, kemudian skill, ketersediaan sumber daya, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini tingkat kaitannya dengan motivasi tadi, tingkat motivasi yang memadai mungkin merupakan kondisi yang diperlukan untuk pekerjaan, tapi tidak cukup kemudian untuk menghasilkan kinerja yang efektif. Jadi dibutuhkan tetap skill, kemudian bagaimana sumber daya yang tersedia dan kemampuan dari pegawai tersebut. Kemudian untuk job satisfaction, job job satisfaction ini sendiri merupakan seberapa besar seseorang menyukai suatu aktivitas pekerjaan yang spesifik. Nah, ini berbeda dari sebelumnya, di mana kepuasan kerja ini bukan dipengaruhi dari seberapa keras seseorang bekerja atau seberapa baik kemampuannya dalam kerja, tetapi lebih kepada seberapa besar seseorang menyukai pekerjaan atau aktivitas tersebut. Penelitian menyebutkan bahwa seseorang dengan kepuasan kerja yang tinggi lebih mungkin untuk terlibat atau engage dalam OCB, Organizational Citizen Behavior. Selanjutnya, nah, dalam hal ini pemimpin yang baik itu baiknya perlu mengetahui banyak jenis teori motivasi dan kemudian dapat menggunakan teori tersebut dalam menghadapi jenis bawahan tertentu atau kondisi tertentu sehingga dapat menyelesaikan permasalahan secara lebih efektif. Kebanyakan permasalahan dalam kinerja umumnya berawal dari tidak jelasnya ekspektasi, kemudian tidak memadai skill atau terjadi defisit skill. Atau juga bisa jadi dari kurangnya sumber daya atau kurangnya motivasi. Dalam hal ini, pemimpin dapat menggunakan beragam pendekatan untuk memotivasi pegawai atau pengikutnya. Nah, di sini terdapat 5
pendekatan five motivational approach yang populer kemudian dapat digunakan oleh pemimpin untuk meningkatkan kinerja dari pengikutnya. Nah, di sini pendekatan atau teorinya yang pertama Maslow hierarchy of need, hierarki kebutuhan Maslow. Nah, di sini karakteristik utamanya berfokus bagaimana kemudian mengubah perilaku seseorang melalui pemenuhan kebutuhannya. Kemudian yang kedua ada achievement orientation, merupakan bentuk personality trait tertentu di mana seseorang berorientasi pada pencapaian atau hasil itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian ketiga, goal setting, eh, menetapkan tujuan untuk mengubah perilaku. Kemudian keempat, operant approach, di mana di sini berfokus pada penggunaan reward dan punishment untuk mengubah perilaku. Dan yang kelima ada empowerment, ini memberikan otonomi pada level tertentu untuk kemudian meningkatkan motivasi dari pegawai. Nah, untuk yang pertama, Maslow Hierarchy of Need atau hierarki kebutuhan Maslow, menurut pendekatan ini, pemimpin dapat mendorong pengikut atau pegawainya untuk melakukan dan mempertahankan perilaku tertentu dengan mengidentifikasi dengan tepat kebutuhan apa kira-kira yang dibutuhkan oleh pengikut atau pegawainya. Jadi dengan berfokus kepada hal tersebut, maka kemudian pemimpin dapat mendorong motivasi dari pengikut atau pegawainya. Nah, di sini menurut Maslow, orang-orang termotivasi oleh 5 kebutuhan mendasar, sebagaimana digambarkan dalam segitiga pada tampilan, yang terdiri dari tingkatan-tingkatan kebutuhan seseorang. Dimulai dari physiological needs, itu kebutuhan mendasar, makan, minum, kemudian security needs, kebutuhan akan rasa aman, belongingness need, esteem needs, sampai dengan self-actualization needs, atau aktualisasi diri. Nah, melihat hal ini, pimpinan dapat memotivasi pengikutnya dengan memperhatikan level kebutuhan dari masing-masing pengikutnya. Jika belum terpenuhi physiological needs misalnya, maka pemimpin bisa berfokus kepada hal itu sebelum kemudian lompat ke kebutuhan aktualisasi diri. Pemimpin harus dapat memenuhi kebutuhan dari pengikutnya step by step sampai dengan level tertinggi. Nah, di sini pemimpin akan kesulitan untuk membuat pengikut atau karyawannya mempertahankan kinerja atau perilakunya jika kebutuhannya tidak dipenuhi, atau mungkin simpelnya jika pegawai tersebut dibayar rendah gitu, maka umumnya kinerjanya juga tidak baik. Untuk yang kedua, masuk ke achievement orientation. Nah, untuk pendekatan ini lebih simpel dibandingkan dengan Maslow, di mana untuk meningkatkan performa grup, pemimpin harus memilih pengikut yang memiliki skill yang tepat dan mempunyai personality yang disebut dengan achievement orientation atau orientasi terhadap pencapaian. Nah, di sini orientasi terhadap pencapaian sendiri merupakan tendensi individu untuk kemudian mengeluarkan effort dalam mencapai suatu tujuan. Nah, di sini motivasi utamanya itu untuk mencapai kesuksesan menurut Atkinson. Nah, bagaimana manajemen mengimplementasikan hal tersebut? Hal ini dapat dimulai melalui proses pemilihan pegawai. Nah, di sini pemimpin dapat memastikan bahwa pegawainya atau pengikutnya itu memiliki level achievement orientation yang tinggi, sehingga kemudian jika pegawainya memiliki achievement orientation tinggi, pimpinan dapat mengeset atau menuntut tuntutan goals yang lebih agresif atau lebih tinggi. Nah, memang tantangan yang dihadapi adalah
pemimpin dalam hal ini harus memiliki arah yang jelas gitu. Kemudian bisa menyampaikan umpan balik mengenai proses dari pencapaian tujuan, sehingga followernya, pengikutnya eh, dapat mendapatkan arahan dengan baik gitu. Jika tidak, maka pengikut tersebut akan mencari jalan atau aktivitas lain untuk memenuhi kebutuhannya yang berorientasi pada pencapaian. Untuk selanjutnya yang ketiga, pendekatan goal setting akan disampaikan oleh Sylvia. Baik, selanjutnya saya melanjutkan presentasi Mas Gian, masih eh, terkait motivasi. Yang ketiga adalah melalui pendekatan goal setting atau menetapkan tujuan. Nah, jadi ini adalah salah satu sistem motivasi formal yang familiar dan termudah untuk digunakan, yaitu dengan menetapkan goals atau tujuan. Nah, ketika tujuan ditetapkan, ini sederhananya itu sama dengan menetapkan target kinerja. Nah, eh, dari leaders perspektif sendiri, menetapkan target kinerja yang jelas dan membantu para bawahan untuk membuat rencana sistematis, itu rencana sistematis bagaimana goals atau target tersebut tercapai. Nah, jadi menurut studi, goals ataupun tujuan ataupun target yang disusun itu dapat mengarahkan perhatian, memobilisasi usaha, membantu karyawan ataupun bawahan mengembangkan strategi pencapaian dan membantu karyawan untuk terus mengerahkan usaha sampai tujuannya tercapai. Nah, nanti ketika tujuan tertentu sudah ditetapkan, maka ini akan mengarah ke tujuan yang lebih tinggi lagi. Nah, next slide, Mas. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya ketika kita sudah menetapkan tujuan ataupun di sini target kinerja dapat mempengaruhi motivasi para pengikut atau bawahan. Nah, yang pertama itu sebaiknya pemimpin itu menetapkan target atau dalam hal ini target itu tujuan yang spesifik dan bisa dibilang yang sulit gitu. Karena beberapa studi membuktikan bahwa ketika targetnya memang spesifik dan sulit, itu menghasilkan upaya dan kinerja yang lebih tinggi secara konsisten dibandingkan dengan target yang secukupnya. Mungkin ini juga biasa dikatakan kalau misalnya target itu hanya sebatas do your best gitu. Nah, ini mungkin juga apa ya, setara dengan peribahasa kayak kita membuat cita-cita tuh setinggi langit gitu. Jadi ketika kita jatuh atau cita-cita yang nggak tercapai, kita masih jatuh di langit juga gitu, nggak jatuh sampai ke bawah. Jadi ketika target yang ditetapkan sangat tinggi, ketika kita gagal, kita pun masih sebenarnya berada pada skala yang baik gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana tujuan itu berkaitan dengan komitmen. Di sini komitmen tujuan itu sangat penting. Nah, seperti yang kita tahu bahwa memiliki tujuan saja tuh nggak cukup gitu dalam menyusun tujuan. Akan lebih baik ketika pemimpin itu menyusunnya berbarengan dengan para pengikutnya atau bawahannya agar akan menciptakan komitmen bersama untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Apabila para pengikut atau bawahan dilibatkan, dia otomatis akan merasa bahwa dia punya komitmen ataupun tanggung jawab untuk mencapai tujuan atau target kinerja tertentu tersebut. Nah, namun ini juga akan efektif apabila masih ditetapkan batas yang jelas di mana pemimpin sebagai pemilik otoritas yang sah, dia harus menyatakan ataupun mengekspresikan rasa percayanya kepada bawahan. Jadi memang target itu disusun bersama, tapi pemimpin sebagai yang tertinggi, dia juga harus meletakkan atau mengekspresikan bahwa dia percaya kalau target ini kita komit akan capai bersama gitu. Dan juga pemimpin juga harus tetap memberikan standar kinerja yang jelas gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bawahan ataupun para pengikut itu akan mengupayakan usaha terbesar mereka untuk mencapai target atau tujuan yang ditetapkan tadi apabila diiringi
atau diberikan dengan feedback gitu. Nah, karena seperti yang kita tahu, bawahan ataupun karyawan biasa yang cuma sekedar diberikan target kinerja saja tanpa feedback, maka pada umumnya akan ya tetap aja kerjaannya secukupnya aja atau effortless ya. Nah, namun terkait bagaimana sebenarnya eh, target kinerja ataupun tujuan tertentu dapat mempengaruhi motivasi ini, ada beberapa aspek lain. Yang pertama, target ataupun tujuan itu dapat diatur untuk setiap aspek kinerja, baik itu mengurangi biaya, meningkatkan kualitas layanan dan produk, meningkatkan dan mencapai tujuan inti dari perusahaan. Nah, dalam hal ini, pemimpin tetap harus memastikan bahwa mereka itu tidak menetapkan target kinerja yang bertentangan. Karena misalnya memang kita perlu menetapkan target yang tinggi, tapi pemimpin juga harus aware terhadap kapabilitas ataupun kapasitas dari karyawannya ataupun baik dari sumber dayanya. Nah, kemudian aspek lain yang diperhatikan terkait target kinerja mempengaruhi motivasi ini adalah bahwa ketika karyawan dia berhasil mencapai suatu target tertentu, akan tercipta rasa kepuasan oleh si para bawahan ataupun si para karyawan. Sehingga dalam sehari-hari itu bawahan ataupun karyawan itu misalnya ada beberapa target yang disusun, dia otomatis akan menyelesaikan target yang termudah diselesaikan dulu, baru target-target yang susah gitu. Nah, jadi eh, memang terkait hal itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di mana tujuan itu akan menghasilkan tingkat usaha dan kinerja yang lebih rendah daripada tujuan yang lebih sulit gitu. Nah, ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa pemimpin paling mungkin memotivasi para pengikut atau karyawannya dengan menetapkan tujuan yang cukup sulit, kemudian mengenali tujuan parsialnya, dan tetap melakukan perbaikan berkelanjutan. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan yang namanya ekspektasi dari pemimpin. Mungkin next slide, Mas. Nah, di sini ada yang namanya leaders expectation. Jadi ekspektasi pemimpin juga berkaitan atau berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja oleh para pengikut atau bawahannya. Nah, ekspektasi atau bagaimana seorang pemimpin itu mengekspresikan apa yang diharapkan, baik itu diekspresikan secara implisit ataupun eksplisit, itu akan mempengaruhi kinerja para pengikutnya atau timnya. Nah, di sini ada dua teori. Yang pertama itu Pygmalion Effect dan Golem Effect. Nah, ini sebenarnya teorinya itu berbanding terbalik. Di Pygmalion Effect ini, ketika seorang pemimpin dia mengartikulasikan ekspektasi yang tinggi kepada para pengikutnya, maka ekspektasi tersebut cenderung akan menghasilkan pengikut ataupun tim yang berkinerja lebih tinggi. Nah, kebalikannya pada Golem Effect ini, ketika pemimpin yang memiliki sedikit kepercayaan kepada kemampuan para pengikut atau bawahannya untuk mencapai tujuan atau target kinerja, maka cenderung jarang kecewa gitu. Nah, hal ini tuh nanti keduanya itu tidak ada yang benar-benar salah atau benar-benar terbukti ataupun benar-benar salah dalam mempengaruhi bagaimana karyawan mencapai target kinerja. Nah, tapi ada suatu fakta di mana ekspektasi seorang pemimpin terhadap pengikut atau timnya, kemampuan pengikut atau timnya itu akan menjadi sebuah peluang yang bagus untuk menjadi sebuah self-fulfilling profesi, atau bisa dibilang ya ketika kita memang menaruh harapan yang tinggi itu ya akan ada kesempatan untuk menjadi kenyataan gitu. Nah, kesimpulannya dalam pendekatan goal setting ini bahwa pemimpin yang ingin meningkatkan kinerja dari karyawannya ataupun timnya itu memang harus menetapkan target yang tinggi, tetapi juga dapat dicapai dan sebaiknya
dia mendukungnya dengan mengekspresikan rasa percayanya kepada timnya, dan juga memberikan support bahwa si timnya ini kita bisa bareng-bareng bersama-sama mencapai target ataupun menyelesaikan tujuan kita. Nah, next, Mas. Nah, kemudian yang keempat itu ada pendekatan operan. Tadi juga sudah disinggung, yaitu terkait dengan rewards and punishment. Nah, di sini kita bedah dulu apa definisinya. Nah, reward itu yang kita tahu adalah setiap konsekuensi yang diberikan dan dampaknya meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku tertentu akan diulang gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya punishment atau tindakan yang diberikan ataupun penarikan sesuatu hal yang diinginkan, yang masing-masing tersebut akan mengurangi kemungkinan bahwa perilaku tertentu akan diulang. Nah, reward atau punishment ini ada yang bentuk kontingent sama non-kontingent. Kalau yang kontingent itu dia diberikan sebagai konsekuensi dari perilaku berulang tertentu, sementara kalau yang non-kontingent itu tidak terkait dengan perilaku berulang tertentu. Nah, jadi reward dan punishment ini memang salah satu cara yang populer untuk untuk mengubah arah, intensitas, atau kegigihan karyawan ataupun followers dalam bekerja gitu. Nah, next slide, Mas. Nah, dalam teori atau pendekatan operan ini disimpulkan bahwa sebenarnya yang lebih baik di antara reward dan punishment adalah si reward gitu. Nah, dalam teori ini, pemberian reward yang bisa dalam bentuk insentif, bisa yang ditargetkan untuk kinerja, menyasar kinerja para bawahan atau follower, itu ternyata paling efektif dibandingkan pemberian punishment apabila diikuti oleh beberapa faktor seperti social recognition, kemudian ada performance feedback. Nah, kemudian sebenarnya gimana cara membuktikan bahwa reward itu lebih efektif atau operan teori ini efektif? Nah, itu ada 3, yaitu yang pertama menentukan dulu apa yang harus dilakukan, kemudian seberapa sering harus dilakukan, dan seberapa tingkat kinerja yang diperlukan oleh si karyawan. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan atau menjelaskan perilaku apa saja yang menyebabkan para karyawan atau bawahan ini akan dikenakan hukuman atau sanksi, atau perilaku apa saja yang akan ditetapkan bisa mendapatkan reward, atau bahkan perilaku apa saja yang sebenarnya harus dihindari. Nah, kemudian yang ketiga, pemimpin harus mengetahui bahwa si para pengikut atau bawahannya ini mengerti apa saja yang menjadi reward dan punishment. Jadi maksudnya di sini adalah si pemimpin itu tidak boleh berasumsi bahwa semua bawahan ataupun followersnya itu beranggapan ataupun punya persepsi yang sama terkait reward dan punishment, karena mungkin saja terjadi misal nih suatu punishment ataupun hukuman bagi karyawan A itu bisa aja menjadi reward bagi karyawan B. Contohnya misalnya terkait ini ya, kalau di perusahaan ataupun di apa namanya kantor formal itu terkait absensi gitu. Jadi absensi itu kan memang dibayarkan sesuai dengan ya absen sehari-hari gitu. Jadi misal absen ini kita nih sebenarnya absen ini ada aturan tertentu. Nah, ada bahasa yang anggapan sederhana bahwa sebenarnya kita ini punya jatah untuk bolos atau absen bekerja itu sebanyak 2 hari. Nah, bagi karyawan A itu ketika kita absen 2 hari ya kita melakukan suatu pelanggaran, ya kita harus diberikan punishment. Nah, bagi karyawan B mungkin itu sebenarnya nggak masalah gitu loh. Itu ya sekedar kita ambil jatah absen aja. Nah, jadi itu makanya harus ditentukan oleh pemimpin bahwa pemimpin itu harus mengerti sebenarnya terkait persepsi reward dan punishment bagi masing-masing karyawan. Nah, terkait hal ini juga dalam figur di
tayangan ini seringkali terkait persepsi mengenai apa yang sebenarnya kita harapkan dengan apa yang akhirnya menjadi reward itu seringkali berbeda gitu atau ada mismatch. Jadi misal nih yang pertama itu terkait long term growth gitu. Kemudian yang kita reward itu dengan memberikan quarterly earning gitu. Jadi sebenarnya ketika perusahaan berharap akan timbul atau menciptakan long term growth perusahaan. Nah, seharusnya yang kita harapkan adalah si karyawan ini dia juga harus bekerja secara long term gitu. Nah, tapi insentif ataupun reward yang kita berikan itu ternyata hanya reward secara quarterly gitu. Jadi ya tetap akan menimbulkan change untuk si karyawan. Ya dia pada periode tertentu ya dia udah bisa aja langsung keluar gitu. Dia secara quarterly dia dapat bonusnya ya jadi tidak sebanding dengan ketika kita memberikan bonus quarterly si karyawan, terus si karyawan cabut dari perusahaan, yaitu tidak akan sebanding dengan tadi kita harapkan long term growth gitu. Nah, kemudian, kemudian juga dalam teori ini reward itu sebaiknya diberikan secara kontijen bila memungkinkan. Jadi untuk salah satu contoh implementasi dari contingent reward ini adalah insentif insentif atas pay for performance ya. Jadi banyak juga sudah terbukti yang kita ketahui juga banyak kita aja nih sebagai karyawan kita pasti akan rela atau melakukan effort yang lebih ketika usaha kita tersebut itu diberikan reward gitu ataupun diberikan insentif ataupun bayaran. Jadi ya nggak masalah, kita pasti akan nggak masalah kita lembur-lembur buat capai target, tapi kita juga merasakan reward gitu ataupun insentif. Nah, namun terkait operan teori ini ada kelemahannya juga, yaitu ada yang namanya faktor situasional. Jadi faktor situasional ini akan memungkinkan mengalahkan efektivitas dari program reward. Jadi contohnya nih, misalnya di mana seorang karyawan itu bisa mendapatkan bonus ataupun reward tertentu tanpa dia harus effort yang sangat keras gitu. Nah, contohnya ini misal gini, contohnya itu misal yang ada faktor situasional itu sales mobil listrik. Jadi misal nih yang kayak sekarang ini fenomenanya kayak pemerintah itu dia genjor-genjorin naikin BBM, kemudian juga banyak rules misalnya kalau mobil ataupun kendaraan pribadi itu kalau misalnya dia kendaraan pribadi dengan energi BBM itu dia akan kena ganjil genap. Terus kalau yang kendaraan energi listrik dia tidak kena ganjil genap. Nah, jadi ketika ada situasi-situasi tertentu, itu akan menjadi keuntungan bagi si karyawan yang tadi sales mobil listrik gitu. Jadi dia bisa meningkatkan target penjualan mobil listrik ini, padahal ya dia sebenarnya melakukan penjualan sebagaimana biasanya aja, nggak terlalu effort gimana-gimana, tapi memang dia mendapatkan dukungan dari situasi tertentu gitu. Nah, next slide, Mas. Nah, kemudian yang kelima adalah pendekatan empowerment. Bagaimana empowerment ini bisa mempengaruhi atau mempengaruhi motivasi karyawan. Nah, jadi terkait empowerment ini sebenarnya juga ada dua pendekatan yang ini implikasinya juga kalau didefinisikan secara berbeda itu akan memiliki implikasi yang berbeda. Yang pertama itu pendekatan top down, atau disebutnya empowerment itu adalah delegation and accountability, di mana empowerment adalah ketika pemimpin mengartikulasikan visi dan tujuan spesifik dan meminta para pengikut atau karyawannya bertanggung jawab juga untuk mencapai visi dan tujuan tersebut. Nah, sementara yang kedua itu pendekatan bottom up, atau ini berkaitan dengan intelligent risk taking, growth, change, trust, and ownership, di mana pengikut di mana si followers atau pengikut itu dia yang bertindak sebagai entrepreneur dan owners yang uh, yang yang seringkali lebih membuat keputusan mana yang tepat untuk diambil gitu. Nah,
saya sendiri mengetahui bahwa empowerment itu sebenarnya sebuah proses di mana pemimpin itu berusaha membantu bawahannya untuk mendapatkan dan menggunakan power yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang akan mempengaruhi kondisi kerja dan kondisi kerja si bawahannya. Nah, jadi terkait empowerment ini memang banyak definisi yang berbeda-beda. Maka dalam mengartikan definisi empowerment yang berbeda itu banyak perusahaan yang gagal akhirnya membuat program empowerment sendiri karena memang pendekatannya itu sangat berimplikasi berbeda ketika kita mendefinisikannya secara berbeda. Makanya juga perusahaan itu biasanya ada program-program yang sebenarnya ini program empowerment, tapi mereka membuatnya dengan istilah sendiri. Nah, terkait empowerment ini di buku sebenarnya dia memiliki dua komponen kunci. Yang pertama itu agar para pemimpin benar-benar memberdayakan karyawan, mereka itu harus mendelegasikan kepemimpinan dan pengambilan keputusan ke tingkat yang serendah mungkin. Jadi sebenarnya tingkat yang serendah mungkin ini maksudnya adalah karyawan di level bawah atau bisa kita bilang level teknis itu seringkali sebenarnya yang paling dekat dengan sebuah problem yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi, dan karyawan tersebut juga yang biasanya memiliki informasi paling banyak dan memiliki pengalaman paling banyak untuk menghadapi problem tersebut gitu. Nah, contohnya, maka dari itu sebenarnya karyawan teknis ini sebenarnya bisa membuat keputusan yang terbaik di saat keadaan genting perusahaan gitu. Nah, oleh karena itu dibutuhkan empowerment gitu. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah melengkapi karyawan ataupun followers itu dengan sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang baik tadi gitu. Jadi meskipun kita tahu ini karyawan level bawah ini dia lebih banyak pengalamannya, lebih banyak informasinya, tapi dia juga punya kapasitas sendiri sehingga baiknya didukung dengan pengetahuan ataupun sumber daya yang mendukung gitu. Nah, intinya pemimpin yang ingin memberdayakan para pengikutnya ataupun para karyawannya, dia itu harus menentukan apa yang mampu dilakukan oleh bawahannya, kemudian harus seiringan juga dengan meningkatkan dan memperluas kemampuan bawahannya dan memberi bawahannya otoritas dan akuntabilitas yang sepadan. Tuh, next slide, Mas. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa komponen psikologis terkait masalah empowerment atau pemberdayaan ini. Jadi ada dua komponen, yaitu komponen makro dan mikro gitu. Nah, banyak juga sebenarnya perusahaan yang sudah menerapkan program empowerment ini terbukti pada akhirnya meningkatkan motivasi karyawan dan pada akhirnya juga meningkatkan produktivitas si karyawan tersebut. Nah, caranya gimana? Dengan pemimpin harus aware terhadap dua komponen yang tadi, makro dan mikro. Nah, yang komponen makro itu ada 3, ada motivasi, learning, sama stres. Yang pertama terkait motivasi. Jadi, terkait motivasi ini, empowerment itu akan berdampak positif atau akan berpengaruh terhadap motivasi ketika pekerja yang diberdayakan itu pada akhirnya lebih produktif daripada pekerja yang tidak diberdayakan gitu. Nah, kemudian ketika empowerment itu sendiri tidak berdampak, maka empowerment tersebut tidak akan menghasilkan produktivitas ataupun peningkatan kinerja dari karyawannya gitu. Nah, makanya sebenarnya empowerment ini empowerment yang akan benar-benar berdampak dan akhirnya mempengaruhi motivasi akan berkaitan dengan makro komponen yang kedua adalah learning gitu. Nah, jadi empowerment itu perlu dukungan dengan memberikan learning kepada karyawan ataupun bawahannya gitu. Di sini maksudnya adalah
bagaimana pemimpin membantu karyawan ataupun bawahannya eh, belajar atau dalam hal ini learning ya terkait pekerjaannya, terkait perusahaannya, terkait industri mereka. Nah, hal ini akan meningkatkan produktivitas karyawan dan juga akan menciptakan modal intelektual bagi perusahaan. Dan hal ini juga bisa akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan tersebut. Nah, kemudian makro komponen yang ketiga adalah stres. Nah, jadi sebenarnya banyak program empowerment yang justru mengakibatkan stres yang berakhir pada burnout karyawan. Nah, seperti yang kita ketahui, stres itu adalah salah satu komponen utama penyebab dari eh, karyawan akhirnya keluar dari perusahaan ataupun stres ini atau burnout ini seringkali menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap turnover suatu perusahaan. Jadi sehingga dalam pemimpin ataupun perusahaan mencoba melakukan program empowerment, itu seharusnya karyawan diberikan lebih banyak kontrol atas tuntutan pekerjaannya. Nah, sehingga nanti hal tersebut juga akan mengurangi burnout yang dirasakan karyawan dan pada akhirnya juga akan dapat mengontrol turnover karyawan. Nah, jadi empowerment ini akan efektif apabila disusun berdasarkan learning dan stress, sehingga akan berpengaruh pada tingkat motivasi karyawan. Jadi perusahaan itu pada intinya harus merancang dengan baik nih program empowerment di mana akhirnya dapat berpengaruh dalam memotivasi karyawan. Nah, dalam menyusun program tersebut perusahaan ataupun pemimpin itu harus memperhatikan komponen mikronya. Nah, jadi komponen mikro ini adalah komponen-komponen yang menentukan apakah karyawan merasa diberdayakan atau tidak. Nah, dalam ini ya figur yang ada di tayangan itu kan ada list yang bagian empower yang karyawan diberdayakan atau empower employee dan unempower employee ataupun karyawan yang merasa tidak diberdayakan. Nah, komponen-komponen mikro tersebut yang pertama adalah self determined. Jadi karyawan yang diberdayakan itu dia cenderung memiliki rasa penguasaan diri atau kontrol diri. Jadi karyawan yang biasanya kayak kita di kantor, karyawan yang diberdayakan itu cenderung dia tahu gitu sebenarnya tahu apa yang dia inginkan sehingga dia bisa membuat pilihan terkait apa yang akan harus dilakukan, kemudian bagaimana melakukannya dan kapan harus dilakukan itu. Nah, kemudian komponen mikro yang kedua adalah sense of meaning gitu. Jadi ketika karyawan yang diberdayakan itu dia memiliki rasa sense of meaning yang kuat gitu. Jadi mereka itu percaya terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu akan penting ataupun berdampak bagi mereka dan juga bagi kesuksesan perusahaan. Kemudian komponen yang ketiga adalah high competence gitu. Karyawan akan tahu apa yang mereka lakukan dan yakin ataupun percaya diri bahwa mereka bisa menyelesaikan pekerjaan yang mereka lakukan. Kemudian target yang keempat adalah high influence. Karyawan yang diberdayakan ini akan pada akhirnya dia merasa bahwa dia memiliki dampak atau bisa menginfluence sekitarnya. Nah, singkatnya adalah terkait komponen mikro tersebut, karyawan yang diberdayakan mereka memiliki kebebasan ataupun mengetahui bahwa mereka mempunyai kapabilitas untuk membuat keputusan, kemudian juga mereka nyaman terhadap keputusan yang dibuat tersebut dan mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu penting dan dianggap atau dipandang sebagai anggota tim ataupun karyawan perusahaan yang berpengaruh. Nah,
Kebalikannya, karyawan yang tidak diberdayakan mungkin memiliki sedikit kebebasan untuk membuat keputusan, kemudian mereka cenderung tidak siap dan mungkin tidak ingin mengambil keputusan, terutama yang mengambil resiko, dan bisa jadi mereka merasa tidak bisa menginfluence di unit kerja mereka. Padahal sebenarnya karyawan tersebut memiliki potensi ataupun kemampuan yang sama dengan karyawan yang diberdayakan tadi. Nah, maka dari itu empowerment ini bisa dikatakan cukup penting gitu. Next slide, Mas. Nah, terkait fenomena empowerment, nanti juga ada kaitannya dengan teori operan tadi. Di banyak kasus sebenarnya karyawan itu berada di tengah-tengah figur yang tadi ya maksudnya ya. Jadi karyawan itu tidak sepenuhnya merasa diberdayakan dan tidak sepenuhnya merasa tidak diberdayakan sama sekali. Mungkin ini juga teman-teman sering rasakan ya di tempat kerja. Jadi sebenarnya ya udah kita ini ya nggak diberdayakan banget, tapi kita juga nggak di apa ya nggak di eh, nggak dipeduliin sama sekali, itu juga enggak gitu. Nah, sehingga dalam sehingga nanti pendekatan ataupun teori operan tadi dan empowerment ini sebenarnya harus atau sangat penting dan menjadi aware bagi organisasi atau pemimpin. Seringkali seorang pemimpin itu dia berasumsi bahwa sebenarnya lebih mudah mengubah seseorang dibandingkan mengubah suatu lingkungan. Jadi ya kita ketahui juga memang mengubah lingkungan ataupun memperbaiki budaya kerja di suatu perusahaan atau organisasi ini memang lebih sulit dibandingkan kita mengubah si satu orang individu gitu. Nah, contohnya misal nih ada seorang pemimpin, dia ingin merestrukturisasi proses ataupun prosedur kerja. Nah, ini diharapkan akan meningkatkan keleluasaan karyawan untuk membuat keputusan dan juga bisa meningkatkan sense of meaning karyawan dalam bekerja. Nah, namun pada implementasinya ini sulit dilakukan juga oleh seorang pemimpin. Jadi, gini, ketika pemimpin sebenarnya dia sudah banyak melakukan usaha, kemudian dia juga ingin berusaha untuk mengubah budaya kerja atau lingkungan kerjanya menjadi lebih baik. Nah, terdapat resisten atau perlawanan dari para karyawan ataupun pengikutnya. Terutama, misal nih pasti kalau misalnya kayak sekarang tuh perubahan yang ke lebih baik ya, kayak mungkin di kementerian ada yang namanya reformasi birokrasi, pemangkasan jabatan-jabatan eselon 3 ke bawah gitu. Nah, itu sebenarnya kan dampaknya baik gitu, memperbaiki budaya kerja gitu, mempersempit birokrasi. Nah, namun pasti akan ada resisten ataupun perlawanan-perlawanan dari karyawan-karyawannya atau dari kita-kita juga nih para pengikutnya. Sehingga kesimpulannya adalah untuk memang dalam mengubah budaya kerja ataupun memperbaiki budaya kerja itu seorang pemimpin itu dia akan lebih baik juga dapat memberikan dukungan-dukungan lain seperti yang tadi itu yang udah kita bahas, misalnya dia nggak masalah dia itu menunjukkan ekspektasi yang tinggi terhadap pencapaian kinerja, kemudian dia juga mengekspresikan ekspektasinya tersebut, tapi juga dia tetap menyediakan ataupun memfasilitasi dukungan-dukungan seperti sumber daya ataupun juga bisa menyediakan training, coaching untuk para pengikut-pengikutnya. Nah, kemudian juga pemimpin bisa meningkatkan sistem reward. Nah, jadi intinya ketika proses, prosedur, dan rewards juga disusun secara benar, otomatis bawahan ataupun karyawan akan berhasil mengatasi resisten atau penolakan tadi ketika ada perubahan. Dan seiring waktu, maka karyawan juga akan bisa menerima perubahan tersebut dan menyelesaikan pekerjaan mereka sebagaimana sebelum ada perubahan yang dilakukan oleh pemimpin ataupun organisasi gitu. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Maria. Baik, terima kasih Silvi dan juga Dan.
Selamat malam, Pak Imam dan teman-teman sekelas, para calon pemimpin masa depan. Ya, kalau amin boleh klik di chat ya, ketika amin. Oke, saya akan melanjutkan mengenai bagaimana ya kita untuk memahami dan mempengaruhi kepuasan para pengikut dalam konteks kepemimpinan. Next slide-nya. Ya, jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Kian gitu ya, bahwa ada penelitian mengenai ketika karyawan atau pengikut yang puas, biasanya yang satisfied mereka akan engage gitu ya. Nah, di sini kami mau menyajikan ilustrasi ya, sebetulnya apa sih yang terjadi ketika karyawan itu engage. Nah, sebetulnya tentu diikuti dengan kualitas jasa yang diberikan itu baik, dalam artian performa kerjanya, produktivitasnya, kemudian harapannya adalah output dari pekerjaan para pengikut itu juga menjadi baik, sehingga nanti berdampak pada gitu ya kalau kita bicara dalam bisnis. Kemudian tentu berpengaruh kepada profit gitu ya, karena ada penjualan yang lebih baik dan mencapai pendapatan yang lebih baik, sehingga menimbulkan good shareholders returns. Nah, sebaliknya ketika ada dissatisfied dari pengikut, tentu ya kebalikannya gitu ya teman-teman. Dan biasanya diikuti juga dengan apa yang disebut sebagai, suara saya masih jelas? Maaf. Iya, masih Masih terdengar. terdengar Oh ya, kok. baik. Terima kasih ya. Diikuti misalnya ada total cost of dissatisfaction gitu ya. Jadi sebetulnya perusahaan pun bisa kehilangan banyak kerugian di pendanaan, karena misalnya nantinya dari ketidakpuasan itu karyawan atau pengikut keluar dari organisasi dan akan memunculkan biaya-biaya baru gitu ya terkait hal tersebut. Next slide. Ya, ketika ada dissatisfied biasanya diikuti misalnya di sini di buku itu employee turnover. Ada dua, functional turnover dan dysfunctional turnover. Kalau functional turnover itu tanda petiknya alhamdulillah, karena kebetulan nih yang keluar juga sekiranya itu tidak berkinerja yang cukup signifikan. Kalau keluar mungkin syukur-syukur malah lebih menguntungkan gitu ya, daripada jadi beban perusahaan, performanya kurang ada. Tetapi bagaimana kalau kita melihat di sisi dysfunctional turnover, di mana kalau misalnya pengikut tidak puas dan akhirnya tidak engage, mereka bahkan kita bisa kehilangan pengikut yang sebetulnya cemerlang. Nah, ketika kehilangan pengikut yang cemerlang, perusahaan pun juga nantinya juga menjadi downsizing, kemudian banyak juga budget-budget terkait training yang di-cut, sehingga pegawai yang tersisa pun kehilangan kesempatan mendapatkan training yang baik. Akhirnya ya semacam seperti lingkaran setan gitu ya. Jadi karyawannya juga kualitasnya tidak membaik seperti itu. Kemudian akan kesulitan juga untuk rekrutmen orang-orang yang sebetulnya dibutuhkan dalam perusahaan, karena antara perusahaannya juga kurang dananya atau calon rekruternya juga cukup tidak yakin untuk bergabung misalnya seperti itu. Nah, sebetulnya organisasi atau dari pemimpin sendiri adalah menggunakan survei kepuasan kerja, di mana survei kepuasan kerja itu sebetulnya dibutuhkan untuk menentukan apakah pemimpin itu pada akhirnya bersedia mengambil tindakan berdasarkan hasil survei. Misalnya kalau di buku kita gitu ya, terkait kasus di situ yang morality ya, memperbaiki moral di bandara gitu ya. Ketika ada
survei tentang tingkat kepuasan karyawan. Kemudian diberi waktu ya sekitar 6 bulan agar secara substansial itu dari hasil surveinya itu kira-kira kalau ada yang masih tidak puas, nah itu ditingkatkan sehingga dengan harapan karakteristik karyawan atau perilakunya menjadi lebih baik atau performa kerjanya juga jadi lebih baik. Tetapi kalau dicontoh itu ketika direkturnya tidak menganggap serius masalah, maka hasil survei yang selama 6 bulan itu akhirnya juga nggak ada bedanya gitu. Bagi top management pun juga akhirnya ya seperti apa ya? Ya seperti tidak ada gunanya. Nah, di kuliah kami itu juga kami ambil dari buku ya. Jadi beberapa survei itu yang bukan terkenal, yang cukup populer lah maksudnya untuk ditanyakan gitu ya atau berulang-ulang itu menghasilkan demikian gitu ya. Maksudnya kenapa ya orang-orang itu akhirnya meninggalkan organisasi atau kenapa orang-orang stay. Nah, kalau kita lihat dari stay itu misalnya ada dijanjikan pekerjaan atau yang sifatnya long term, termasuk diberikan support untuk pelatihan dan pendidikan untuk upgrading knowledge and skill. Kemudian ada suasana atau iklim hardworking, ada orang-orang yang baik, yang baik secara ilmunya, maksudnya pintar gitu ya. Kemudian lingkungannya juga menyenangkan gitu kan, dan mendorong untuk tetap menyenangkan. Kemudian ada dasar-dasar pekerjaan yang juga selalu dievaluasi dan akan memberikan inovasi-inovasi. Nah, kemudian ketika orang meninggalkan organisasi itu kenapa ya? Misalnya terbatasnya pengakuan atau kayaknya kurangnya di apa ya, seperti reward atau mendapatkan pujian atau pengakuan lah dari organisasi atas kerjanya. Kemudian perkara kompensasi atau otoritas terbatas, kemudian personal conflicts dan lain-lain. Next. Di buku juga ada salah satu survei yang cukup terkenal yaitu Q12 engagement. Jadi itu sebetulnya kenapa disebut Q12 karena ada 12 pertanyaan gitu ya. Nah, ini itu dari Gallup Q12. Nah, kami mencoba elaborasi lagi dengan bantuan sumber literasi internet di mana ternyata itu menghasilkan suatu hierarki gitu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan survei itu sebetulnya ada dimensi-dimensi yang mau dilihat. Misalnya dari kebutuhan dasar, lalu secara individual itu bagaimana, secara dia bekerja sama di dalam tim bagaimana, dan pada akhirnya untuk growth dari pengikut gitu. Nah, sebetulnya survei kepuasan kerja itu bisa digunakan secara luas di institusi manapun, dalam arti di publik ataupun swasta. Kemudian biasanya itu idealnya di apa ya, mengelola atau melakukannya itu setiap 1 atau 2 tahun sekali untuk menilai sikap pekerja untuk pada berbagai aspek pekerjaan atau perubahan dalam kebijakan atau prosedur kerja atau hal-hal lainnya. Itu bisa juga dibandingkan dengan hasil survei dari beberapa kelompok sebelumnya atau disebut juga sebagai reference group. Jadi reference group ini bisa misalnya hasil masa lalu organisasi. Jadi kan misalnya per 1 tahun atau per 2 tahun sekali. Jadi membandingkan dengan hasil survei di perusahaan yang sama atau organisasi yang sama di tahun sebelumnya. Atau kita juga bisa membandingkan dengan kelompok referensi lain yang berasal dari organisasi lain tapi misalnya bidangnya masih serupa. Sehingga misalnya kalau yang membandingkan dengan hasil yang tahun-tahun sebelumnya, apakah misalnya perihal gaji, promosi, atau kepuasan keseluruhan orangnya atau karyawan itu naik atau turun seiring berjalannya waktu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan organisasi lain yang serupa,
Misalnya, apakah peringkat kepuasan kepemimpinan dan kondisi kerja itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada di organisasi lain. Itu antara organisasi kita dan organisasi lain. Next. Ya. Nah, salah satu juga ini kami ambil juga dari buku Typical Items on a Satisfaction Questionnaire. Jadi ada 8 pertanyaan yang ini kami beri highlight warna gitu ya. Untuk yang pertama misalnya ya, itu masuk ke global satisfaction, di mana mencerminkan suatu penilaian yang secara tingkat keseluruhan, yaitu karyawan puas dengan organisasi dan pekerjaan mereka secara keseluruhan. Kemudian ada yang masuk ke dimensi facet satisfaction, yaitu menilai sejauh mana karyawan itu puas dengan aspek-aspek atau facet-facet dalam pekerjaan, ya entah gaji, entah tunjangan, kompensasi, kebijakan promosi, jam kerja, atau kondisi lingkungan kerja, dan seterusnya. Nah, mungkin pegawai itu bisa relatif puas dalam artian ya senang-senang aja misalnya kerja atau di organisasi ini, tapi sebetulnya saya itu tidak puas nih, gajinya kurang besar. Nah, itu bisa terjadi. Kemudian ada yang life satisfaction, itu menyangkut sikap seseorang tentang kehidupannya gitu, secara umum. Nah, ini kami coba tarik garis gitu ya. Ketika melihat dari global satisfaction dan facet satisfaction, sebetulnya yang perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin yaitu pertama, pekerja umumnya cenderung senang dengan pekerjaannya, tampak puas dengan apa yang mereka lakukan untuk mencari nafkah, meskipun beberapa facet itu tidak sesuai dengan apa yang disuka. Misalnya, ya saya senang, contoh pekerjaan saya kan sebagai fisioterapi, ya saya di pekerjaannya karena ya saya bisa bertemu orang, bisa memberikan intervensi fisioterapi, tapi ya mungkin jam kerjanya agak kurang saya suka, mungkin karena tidak fleksibel atau saya sama sekali tidak bisa work from home seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan kemudian adanya suatu hierarki efek. Nah, di mana ketika global satisfaction dan facet satisfaction dari pekerja senior, dalam artian senior secara jabatan maupun lama bekerja, jadi dia sudah, kami tuliskannya anak lama gitu ya, itu cenderung lebih besar daripada global satisfaction dan facet satisfaction yang dimiliki oleh junior atau anak, maksudnya pekerja yang jabatannya lebih rendah atau yang lama bekerjanya masih di bawah yang sudah lebih lama, itu bisa mereka yang lebih lama, yang lebih senior ini akan lebih bahagia. Tetapi karena lebih bahagia, mereka itu juga kesulitan untuk memahami pengikut atau karyawan yang kurang puas. Sehingga mereka itu merasa kadang-kadang rewel banget sih ya ini anak-anak junior gitu. Tetapi karena mereka lebih bahagia ya, mungkin berdasarkan pengalaman lama bekerja dan sebagainya, atau karena memang jabatannya sudah tinggi atau tunjangan yang berbeda. Jadi di sini top manajemennya yang dikhawatirkan itu tidak memahami atau tidak menghargai sumber keluhan karyawan. Jadi bukannya didengarkan malah dianggapnya rewel. Nah, ini sebetulnya yang perlu diperhatikan oleh pemimpin gitu ya. Karena pemimpin itu harusnya menjadi orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan setiap pengikutnya. Sehingga pemimpin itu sejatinya tidak bisa meremehkan dampak kehadirannya terhadap kesejahteraan pengikut secara keseluruhan. Next slide. Ya, tadi sama Gian dan Silvi sudah dijelaskan ya. Tadi awalnya ada 5 teori dari Maslow Hierarchy of Needs, Achievement Orientation, Goal Setting, Open Approach, dan Empowerment. Nah, ini ada tabel juga kami ambil dari buku, di mana 5 teori tadi ada pengaruhnya bagaimana sih seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi kepuasan pekerjaannya. Mulai dari yang pertama, misalnya
sekiranya pemimpin dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pengikut. Kemudian untuk yang achievement orientation, sekiranya pemimpin itu dapat mengamankan kebutuhan dari pengikut, kemudian mengizinkan pengikutnya itu bekerja sesuai dengan yang memberi makna kepada mereka. Gitu. Kemudian mengenai goal setting, bagaimana pemimpin harus mampu set up suatu tujuan yang tinggi dan tentu saja membantu para pengikutnya untuk mencapainya. Jadi jangan sampai cuma ngeset goal. Tadi kan Sylvie mencontohkan setinggi langit, tapi terus pemimpinnya cuci tangan, ya pokoknya tercapai tapi tidak dibantu gitu. Nah, kemudian untuk operant approach itu mengenai administering rewards, kemudian bagaimana untuk dalam aspek empowerment itu memberikan kebutuhan training atau otoritas-otoritas sehingga para pengikutnya dapat berkembang selain secara ilmu, knowledge, juga secara skill. Nah, selanjutnya ditambahkan lagi 3 teori lainnya, yaitu effectivity, lalu ada Herzberg two-factor theory, dan organizational justice. Jadi ini juga bagaimana cara leadernya mengimprove job satisfaction-nya, misalnya dengan effectivity itu merekrut orang-orang yang positif, kemudian untuk yang di two-factor teorinya milik Herzberg itu bagaimana memberikan makna pekerjaan kepada para pengikutnya. Lalu kemudian dalam konteks organizational justice tentu saja memperlakukan setiap pengikutnya secara adil. Nah, untuk pembahasannya kita next slide. Ya, effectivity. Jadi efektivitas itu sebetulnya efektivitas itu mengacu pada kecenderungan seseorang untuk bereaksi dengan suatu cara emosi yang konsisten. Nah, di buku juga dicontohkan gitu ya. Ini kami coba elaborasi dengan ilustrasi gambar. Jadi ada yang disebut orang-orang yang memiliki disposisi second glass, tapi yang half full sama yang half empty, kok efek. Sorry. Nah, jadi kalau orang yang memiliki disposisi negatif biasanya setengah gelasnya itu yang selalu jadi yang selalu dilihat itu adalah yang kosong. Tetapi dengan orang yang memiliki disposisi positif, dia itu melihat setengahnya ya setengah yang full atau yang terpenuhi. Nah, di sini efektivitas seorang pemimpin dapat mempengaruhi moral atau tingkat kepuasan pengikut. Begitu juga dengan efektivitas kelompok terhadap pemimpinnya akan berpengaruh pada dinamika yang juga bagi leadernya sendiri memberikan suatu pengalaman tertentu dalam memimpin. Maksudnya gimana? Nah, ketika seorang pemimpin dia efektivitasnya positif gitu ya, maka kelompok yang dipimpin juga harapannya akan ikut positif gitu. Positif ini ditandai misalnya dengan rasa optimis gitu ya. Nah, kemudian kelompok yang positif juga mungkin akan menjadi jauh lebih toleran dan bersedia menerima perubahan organisasi. Sementara kalau misalnya pemimpinnya itu dia memiliki kelompok yang disposisinya negatif gitu ya. Jadi orang-orang yang dipimpin tuh pesimis. Nah, sebetulnya leadernya pun akan menjadi kesulitan karena kemungkinan besar orang-orang yang di dalam kelompok yang punya rasa pesimis gitu ya, seringkali menemukan mencari-cari atau mengungkit-ungkit kesalahan dalam setiap perubahan yang dilakukan oleh pemimpin seperti itu. Kemudian next slide. Nah, kita ke Herzberg two-factor. Jadi dalam teori ini Herzberg itu melabeli faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan di tempat kerja dan disebut kemudian sebagai motivator. Dan juga dia melabeli faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan
di tempat kerja itu sebagai faktor hygiene. Di sini kalau kita membaca hygiene itu sebetulnya bukan bersih gitu ya, tapi lebih kepada faktor pemeliharaan. Jadi maksudnya kalau faktor hygiene itu sebentar maaf, sebagai faktor pemeliharaan itu adalah suatu aspek-aspek ekstrinsik dalam pekerjaan. Misalnya mencakup policy, kemudian aturan-aturan, praktik pengawasan, upah atau gaji seperti itu. Sedangkan motivator itu akhirnya menjadi berasal dari kondisi intrinsik pekerjaan itu sendiri dan memberikan kepuasan positif seperti pengakuan, prestasi, atau pertumbuhan pribadi. Nah, sejarahnya dalam menentukan Herzberg two-factor teori ini, Herzberg itu kan memunculkan teori ini setelah melakukan wawancara pada 2 bidang kerja, yaitu di bidang teknik dan di bidang akuntansi gitu ya. Sehingga sebetulnya ada kelemahan gitu ya. Karena kita bisa lihat di bawah yang di figur 9.5. Jadi kesannya kalau faktor yang motivatornya itu yang hanya melihat faktor dari intrinsiknya ya, aspek-aspek intrinsiknya dalam yang teori di faktor motivator itu. Sementara faktor hygiene itu sering dilihat adalah sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh pekerjaan dan seringkali ketika tidak menemukan kepuasan ya langsung ya menyalahkan faktor hygiene karena itu memang yang benar-benar tidak bisa dikontrol. Tapi dari teori ini Herzberg juga berpendapat bahwa para pemimpin akan lebih baik merestrukturasi pekerjaan agar lebih bermakna dan signifikan jika ingin meningkatkan kepuasan kerja daripada sekedar memberikan atribut misalnya seragam, diberikan logo perusahaan gitu ya, seperti itu. Nah, next slide. Untuk slide berikutnya ini kami berdiskusi berempat, saya, Silvi, Gian, dan juga bantuan Mbah Google gitu ya. Jadi kami mencari-cari juga sumber lain bagaimana sih tadi ya, kalau boleh bantu Gian ke slide sebelumnya, kami menggambarkan panah gitu ya. Bagaimana how poor hygiene factors itu bisa menurunkan kepuasan kerja. Sedangkan kalau motivating factors tadi panahnya ke atas tinggi, job satisfaction-nya juga naik. Nah, sehingga kami bisa melihat ada suatu faktor kombinasi menurut teori 2 faktor ini. Jika hygiene-nya tinggi, motivasinya tinggi, nah sebetulnya ini akan menciptakan situasi yang ideal. Karyawan sangat termotivasi dan memiliki, meskipun tetap memiliki beberapa keluhan. Kemudian ketika hygiene tinggi, motivasi rendah, nah memiliki beberapa keluhan tapi tidak sangat termotivasi dan pekerjaan itu orientasinya akhirnya cuma gaji gitu ya, tidak ada keinginan untuk memberdayakan diri misalnya. Kemudian ada hygiene rendah dan motivasinya tinggi, karyawannya itu termotivasi tapi memiliki banyak keluhan, kemudian pekerjaannya itu menarik dan menantang tapi rasanya kok tidak sesuai ya dengan pendapatan. Mungkin teman-teman beberapa ada yang pernah merasakan tahap ini ya. Nah, kemudian ada hygiene rendah dan motivasi rendah. Ini yang istilahnya situasi yang paling tidak ideal. Kalau itu ditulisnya juga terburuk, di mana sudah tidak termotivasi dan memiliki banyak keluhan. Next slide. Nah, untuk yang organizational justice di sini intinya adalah ada 3 keadilan yang bisa kita lihat ya, interactional justice, distributional justice, dan procedural justice. Di mana pegawai itu mendapatkan keadilan berupa suatu informasi tentang berbagai prosedur yang ada, kemudian termasuk bagaimana prosedur untuk mendapatkan reward, dan prosedurnya itu tentu berbeda-beda, dan di mana pengikut itu bisa diperlakukan dengan bermartabat dan penuh rasa hormat gitu ya dari para pemimpin atau perusahaan. Maka
ketika ini dipenuhi, harapannya bisa meningkatkan kepuasan kerja. Kemudian untuk distributional justice itu menyangkut persepsi pengikut mengenai tingkat penghargaan atau hukuman, apakah sepadan dengan kinerja atau pelanggaran individu. Misalnya kalau dia merasa kesalahannya itu tidak begitu besar, tapi hukumannya besar. Jadi ada perasaan-perasaan itu kayaknya nggak sepadan deh hukumannya. Atau dia sepertinya sudah melakukan upaya yang sangat besar, tapi rewardnya tidak sepadan. Nah, itu juga dia merasa ada di situ ya. Aspek keadilan yang dari distributional justice itu gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk yang procedural justice itu melibatkan proses tentang pengadilan hukuman yang diberikan. Jika seseorang dihukum, pengikut itu sebetulnya menerima dan akan lebih puas jika dalam proses menerima hukuman itu misalnya peringatan yang memadai, mungkin gambarnya berupa SP ya, SP1, SP2, SP3. Jadi prosedural, bukan sekonyong-konyong dihukum gitu ya. Kemudian telah memiliki kesempatan, jadi sebagai karyawan atau pengikut itu telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan tindakannya. Dan itu kalaupun dihukum, jadi karena sudah melewati prosedur itu, akhirnya tetap bisa menerima, oh berarti saya layak dihukum, sehingga kepuasan kerjanya pun tidak terganggu gitu ya, tidak langsung jadi baper lalu pengen resign gitu ya. Dan kemudian jika prosedur pemberian hukuman itu diberikan secara tepat waktu dan konsisten, jangan pula oh saya kemarin membuat kesalahan ini dihukumnya begitu, ketika teman saya melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, tapi bukannya hukumnya lain lagi begini. Nah itu kalau hal-hal yang tidak konsisten biasanya menjadi karyawan jadi tidak puas. Next slide. Pada akhirnya bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam terkait memotivasi, memberikan kepuasan, dan bagaimana akhirnya mempengaruhi performa kerja, juga engagement para pekerjanya itu akan lebih efektif jika seorang pemimpin dapat mengenali situasi yang tepat, kemudian juga memilih pendekatan yang tepat untuk meningkatkan kepuasan kerja dari sekiranya pemimpin itu dapat memperlakukan secara adil, di mana pengikut dan pemimpin juga dapat memiliki sikap yang positif tentang pekerjaan, jika mereka juga yakin bahwa apa yang dilakukan adalah benar dan penting, sehingga itu semakin membawa positivity juga jika didukung oleh keberadaan sistem penghargaan atau disiplin terkait pelanggaran dan hukuman yang adil. Nah, sebelum kami menutup presentasi dan memulai diskusi, izinkan kami juga untuk menyampaikan satu video yang kami temukan dari hasil diskusi kami. Silakan Mas Gian bantu. We survey CEOs, police officers, truck drivers, cooks, engineers. If people are working, we've surveyed them. And what we know in terms of their happiness, workers all want the same things. There's 3 billion working people in the world, and about 40% of them would say they're happy at work. That means about 1.8 billion, or almost 2 billion people, are not happy at work. What does that do, both to those people and the organizations that they work in? Well, let's talk about money. Organizations that have a lot of happy employees have 3 times the revenue growth compared to organizations where that's not true. They outperform the stock market by a factor of 3. And if you look at employee turnover, it's half that of organizations that have a lot of unhappy employees. The miracle thing is you don't have to spend more money to make this happen. It's not about ping pong tables and massages and pet walking. It's not about the perks. It's all about how they're treated by their leaders and by the people that they work with. So, I'd like to share a few ideas that create happy employees. Idea number 1. In organizations where employees are happy, what you find is 2 things are present: trust and respect. Leaders often say, we trust our employees, we empower our employees, and then when an employee needs a laptop, and this is a true example, 15 people have to approve that laptop. So for the employee, all the words are right, but 15 levels of approval?
For a $1,500 laptop, you've actually spent more money than the laptop on the approval, and the employee feels maybe they're really not trusted. So what can an organization do to have a high level of trust? The first organization that comes to mind is Four Seasons. They have magnificent properties all around the world, and their employees are told, do whatever you think is right when servicing the customer. To hand that trust to your employees to do whatever they think is right makes the employees feel great. And this is why they're known for delivering some of the best service in the world. Idea number 2, fairness. The thing that erodes trust in an organization faster than anything else is when employees feel that they're being treated unfairly. Employees want to be treated the same, regardless of their rank or their tenure or their age or their experience or their job category compared to anyone else. When I think about great organizations who get fairness right, the first organization that comes to mind is Salesforce. They found that men and women working in the same job with the same level of proficiency were making different amounts of money. So immediately, they calculated the difference and they invested $3 million to try and balance things out. Idea number 3 is listening. So to be a listener who connects with all types of people, we have to unlearn a few things. We've all been taught about active listening and eye contact, an intense stare, and a compassionate look. That's not listening. Repeating what the person says, that's not listening. Being humble and always hunting and searching for the best idea possible, that's what listening is. And employees can feel whether you're doing that or not. They want to know when they talk to you and share an idea, did you consider it when you made a decision? The one thing that everybody appreciates and wants when they're speaking is to know that what they say matters so much, you might actually change your mind. Otherwise, what's the point of the conversation? We all know the things we need to change, the things that we need to do differently. The way you behave, the way you treat others, the way you respond, the way you support defines the work experience for everyone around you. Changing to be a better person, the world is littered with those failures. But changing because there's something you believe in, some purpose that you have, where you're willing to risk almost everything because it's so important to you. That's the reason to change. If it's not, you should probably find a different place to work. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon izin. Siap. Oke, terima kasih kelompok C. Kita masih ada, sebenarnya hari ini saya rencana ada diskusi dan diskusi dan breakout room gitu ya. Tapi karena waktunya mepet, mungkin kita tunda aja. Tapi saya akan buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang mau bertanya terhadap kelompok C, silahkan. Oh ya, nanti kelompok C tolong dikirimkan materi slide PPT-nya ke WhatsApp grup ya. Siapa? Oke, silakan Wildan mau bertanya. Kelompok C silakan ditampung pertanyaannya. Terima kasih. Saya Wildan, izin bertanya. Tadi mengenai ini ya, motivasi ketika kalau bawahan diberi target yang tinggi. Mereka diberi kepercayaan, ekspektasinya tinggi gitu. Saya percaya kalian targetnya. Makanya kalau orang pajak mungkin wah target ini bisa lah 3.000 triliun gitu tahun ini. Tapi kan kadang-kadang kita ini ada paradoks kalau mungkin di satu sisi itu dipercaya, tapi di satu sisi itu menjadi saya itu yang dipertaruhkan itu. Kalau misalnya gagal, kalau hanya pimpinan kecewa, jadi hanya plus saja, itu nggak apa-apa mungkin ya. Mungkin kita masih wah bos kecewa gitu. Tapi kalau misalnya tuh berisiko, kalau misalnya target yang tinggi itu kita gagal, itu mungkin perusahaan terancam bisa tutup, elit kah, atau bonus kerja kita tidak hanya bonus pribadi saja, tapi bonus satu unit itu terkena gitu kalau targetnya nggak sampai gitu. Jadi ada pressure gitu, tekanan gitu. Dan orang yang tertekan itu apakah performanya juga ikut naik atau malah turun gara-gara kena stres ini ya. Walaupun kadang-kadang kalau kerja kita apply kan harus bisa kerja under pressure, tapi kan kenyataannya nggak seperti itu. Nah itu ada paradoks itu. Satu sisi memang diberi kepercayaan tinggi bisa naik, tapi kalau misalnya gagal gitu, kalau dia
yang dipertaruhkan tinggi malah jadi pressure. Mohon dari tim gimana pendapatnya? Oke, Mas, ditampung dulu pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Oke, kalau belum ada yang mau bertanya, mungkin bisa dijawab atau didiskusikan. Oh ya, dari Yusuf, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak Imam. Izin bertanya, saya Yusuf. Terkait dengan golem effect yang tadi dijelaskan ya. Eh, Apa sih perbedaan antara golem effect dengan teori X, di mana keduanya itu kan sama-sama tidak memberi kepercayaan kepada eh, bawahannya. Oke, Baik, terima kasih. terima kasih Yusuf. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi mungkin. Terakhir. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, silahkan didiskusikan. Nah, kalau sudah siap menjawab, silahkan langsung dijawab. Siap. Mohon izin Pak, kami Oke. akan diskusikan sebentar. Oke, sudah saya buka breakout room-nya ya. Kalau mau diskusi di breakout room, silahkan gabung. eh, Siap. Mohon izin mungkin kami akan menjawab pertanyaan pertama dari Mas Wildan ya. Mungkin izin ini sambil diskusi, mungkin teman-teman jika ada pendapat lain atau jika ingin menambahkan, silahkan yang bisa langsung. Nah, memang ini benar sih kata Mas Wildan ya, jadi semacam paradoks ya ketika kemudian tantangannya tinggi, ada potensi di mana kemudian eh, pegawai menjadi merasa ada pressure atau stres. Tapi memang eh, jika kita lihat pada teori yang dibahas pada chapter ini, di mana ketika pimpinan itu kemudian menyusun goals yang jelas, kemudian eh, memberikan target, dan target ini juga akhirnya implikasinya memberikan kepercayaan yang tinggi kepada bawahan atau pengikutnya. Nah, ini kemudian secara otomatis meningkatkan kinerja atau kalau tadi salah satu personality trait-nya untuk pegawai dengan achievement orientation yang tinggi ini menjadi suatu hal yang baik gitu. Tapi memang eh, melihat case ini mungkin ya bisa tergantung situasi dan kondisi mungkin Mas. Jadi jika memang kemudian pegawainya memiliki skill yang mumpuni, kemudian juga perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk kemudian tercapainya tujuan yang tinggi tersebut, it's okay gitu. Tapi memang jika ketersediaan SDM-nya
terbatas, kemudian skill terbatas, dan terdapat keterbatasan sumber daya, memang hal ini menjadi tantangan yang besar sih. Dan itu secara langsung pasti membuat pegawai stres gitu, karena memang sumber dayanya pun tidak tersedia gitu untuk mencapai hal tersebut. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mas. Izin menambahkan juga, Oke, karena silakan. terkait ya ini sebenarnya mirip sih dengan yang disampaikan Mas Gian. Tadi sebenarnya yang ada sedikit saya tekankan terkait setting goals yang tinggi ini ada aspek lain, Mas. Jadi eh, aspek ketika pemimpin menetapkan target yang tinggi, maka pemimpin juga harus berkewajiban memastikan bahwa mereka itu tidak menetapkan target yang bertentangan. Jadi batasnya di situ, prinsipnya di situ, sampai di situ. Nah, karena yang kita ketahui ya memang ketika kita menetapkan target tinggi, itu pemimpin berkewajiban memastikan bahwa karyawannya punya kapasitas yang mumpuni seperti yang disampaikan Mas Gian, dari segi sumber daya ataupun bahkan tenaga si karyawan gitu. Nah, terkait ini juga sebenarnya kan ini eh, salah satu pendekatan motivasi yang apa ya, yang paling mudah gitu. Nah, tapi nggak semata-mata dengan meningkatkan target yang tinggi untuk mencapai motivasi karyawan, nggak semata-mata eh, hanya itu aja. Kita harus mendukung dengan pendekatan lain, seperti yang tadi ada pendekatan reward juga gitu. Jadi mungkin untuk menetapkan untuk meningkatkan motivasi karyawan tidak semata-mata hanya menetapkan target yang tinggi, tapi harus didukung dengan sumber dayanya, harus juga pemimpin memastikan kapasitas karyawannya, serta pemimpin juga harus siap bersedia menyediakan reward. Karena ya balik lagi kan tadi ke teori reward, karyawan mana juga yang mau bekerja yang cuman nih kita ya udah kita capai aja target perusahaan, tapi ya kita nggak dibayar gitu, nggak ada yang mau kan maksudnya. Nah, terus terkait target yang tinggi ini sebenarnya bukan boleh secara individual pemimpin, tapi ini juga menyesuaikan dengan target ataupun visi misi perusahaan. Jadi yang kita tahu kayak ya semua perusahaan itu memiliki visi misi ataupun target yang berbeda-beda. Kayak misalnya salah satu contoh perusahaan let's say Google gitu. Nah, dia kan target kinerjanya tinggi gitu. Nah, otomatis dia memang budaya kinerjanya pun juga seperti itu gitu. Memang para manajemennya itu mereka juga dituntut dari atas, dari target utama perusahaan, memang manajemennya dituntut untuk mereka harus membuat target yang sangat tinggi gitu. Si karyawan itu ya ketika dia memang memasuki perusahaan tersebut, balik lagi dia memiliki komitmen dan bertanggung jawab terhadap target ataupun tujuan yang sudah ditetapkan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Apabila mau ditambahkan Mbak Maria boleh. Dari saya sudah cukup dulu. Oke. Gimana Wildan? Iya Pak, jadi kalau saya lihat yang penting kan itu achievable gitu, dan juga rewardnya sepadan gitu ya. Ya Betul. jelas itu. Kalau enggak malah nggak dieksekusi sama sekali. Jadi kan high risk high return. Cuma ya yang menjadi concernnya adalah high risk-nya itu loh Pak, kan jadi ada pressure. Tapi memang benar sih, minimal kan rewardnya sepadan. Kalau sudah high risk low return ya langsung kandas di depan. Tapi memang ini sih Pak, kan ada beberapa rekan terutama di pajak mungkin ya yang seperti itu. Jadi memang kalau tercapai bonusnya gede gitu, mungkin ada BUMN lah atau perusahaan apa gitu. Tapi kalau misalnya gagal bahaya juga. Dan tadi Risikonya juga juga. ini kan juga bukan secara organisasi juga, tapi mungkin ada beberapa unit, ada kantor cabang gitu ya. Kan apa, kepala kantor kita tuh paling pengen keren sendiri gitu, tapi terlalu tinggi gitu. Kalau tercapai memang mungkin langsung jadi direksi, jadi melihat. Ya, tapi kalau misalnya gagal malah jadi eh, kelihatan ke direksi juga misalnya seperti itu. Kan balancingnya di situ kadang-kadang jadi dilema Pak. Tapi Oke. terima kasih atas jawabannya Oke. tadi. Oke. Bisa sedikit saya tambahkan ya, memang goal setting teori itu adalah konsep
atau teori motivasi itu yang paling mudah diaplikasikan karena cukup intuitif ya. Kalau kita set target yang tinggi maka performanya tinggi. Kalau misalnya kita set target terlalu rendah ya kinerjanya nggak akan tinggi ya, segitu-segitu aja. Jadi konsepnya mudah dipahami, kemudian sejalan dengan apa namanya perspektif manajemen yang ingin semakin tinggi performance, semakin tinggi efektivitas, semakin efisien. Itu apa namanya membuat goal setting teori itu kalau boleh dikatakan konsep motivasi yang paling banyak diterapkan di manajemen. Jadi orang-orang pasti para manajer ketika menetapkan goals, mereka menetapkan target yang ya challenging. Tapi kadang-kadang teori ini itu overused ya, atau bahkan misused, disalahgunakan untuk ya mengeksploitasi karyawan. Terlebih lagi kalau sasarannya itu tidak realistis. Misalnya oh ini tidak mungkin dikerjakan dalam waktu 3 hari misalnya, tapi dipaksa harus selesai dalam waktu 2 hari, sehingga akhirnya lembur, akhirnya mungkin cutting corners gitu ya, gimana shortcut apa, akhirnya kualitasnya tuh rendah dan seterusnya. Yang seperti itu malah backfire, malah bisa bikin burnout, malah bikin sustainability-nya rendah. Jadi mungkin berhasil tercapai objektif jangka pendek, tapi kalau dilanjutkan in the long term pasti banyak yang berguguran, banyak yang nggak betah. Jadi teori manajemen pun bisa disalahgunakan gitu kan. Konsepnya bagus, teorinya bagus gitu. Ketika kita memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap seorang karyawan, ketika kita memberi target yang challenging bagi mereka karyawan kita akan bekerja lebih, mengeluarkan potensinya gitu ya, potensi sehingga mencapai target yang yang tinggi. Sedangkan kalau misalnya nggak dikasih target yang tinggi, ya potensinya nggak akan terpenuhi. Itu kan konsepnya seperti itu. Tapi aktualisasinya kalau misalnya karyawan dikasih target yang tinggi terus-terusan ya, kemudian tidak disupport, tidak diberikan kompensasi yang fair, maka itu eksploitasi dan itu akan menimbulkan ketidakpuasan dan pada akhirnya poor performance dan turnover. Itu harus digarisbawahi. Gitu. Jadi memang kalau digunakan dengan hati nurani ya harusnya nggak seperti itu gitu. Masalahnya adalah kadang-kadang kadang-kadang tadi kehilangan mungkin penerapannya mengutamakan profitability di atas segala-galanya, kemudian akhirnya mengorbankan karyawan. Harusnya nggak boleh. Harus tetap well-being dari karyawan menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan di samping profitability. Oke, mungkin itu poin yang harus digarisbawahi terkait dengan goal setting teori. It works, tapi kalau overused itu malah akan backfire, malah akan berdampak negatif bagi perusahaan. Oke, ngomongin kelompok C, silahkan ditambahkan, silahkan dilanjutkan pertanyaan dari Mas Yusuf. Baik, Pak. Sebetulnya kami masih bingung. Yang pertanyaan Mas Yusuf itu teori X itu yang mana ya? Teori X dan teori Y di pelaku organisasi. Yang cara dari situ ya. Ya, teori X dan teori Y. Kalau golem effect itu kan golem effect golem effect itu kan secara singkatnya itu jika kita berkeyakinan rendah, maka hasil yang diyakini itu pun terwujud, tapi ya menjadi hasil yang rendah gitu kan ya. Kalau sejujurnya saya lupa Pak teori X itu yang mana. Teman-teman ada yang bisa bantu atau yang di luar kelompok gitu? Silakan. Mungkin ada yang mau membantu kelompok C tentang, tentu mungkin Mas Yusuf bisa menyampaikan teori X dan teori Y. Baik Pak,
sekilas ya, izin menambahkan untuk teori X sendiri itu lebih ke cara pandang dari seorang pemimpin, di mana pemimpin itu tidak menaruh kepercayaan kepada bawahannya. Nah, karena pemimpin itu tidak percaya, terus caranya bagaimana supaya tujuan perusahaan itu masih bisa tercapai, itu dengan supervisi, kemudian dengan monitoring yang berlebihan, CCTV yang di mana-mana seperti itu. Sedangkan untuk teori Y ini, pemimpin itu percaya dengan bawahannya. Nah, karena percaya, monitoringnya atau pengawasannya itu tidak terlalu ketat, tetapi justru malah dimotivasi dengan apabila tercapai targetnya itu akan dibalas dengan reward seperti itu. Nah, untuk Golem efek ini apakah itu dampak dari penerapan teori X atau bagaimana menurut teman kan dari kelompok C? Terima kasih. Baik, terima kasih Yusuf. Ini saya juga berusaha membuka catatan sebelumnya gitu ya di mata kuliah itu. Kalau pemahaman dari saya yang saya catat itu kan sebetulnya kalau teori X itu kan sebetulnya ada asumsi pesimis dari rata-rata pekerja. Misalnya ketika seorang manajer menerapkan teori X itu kan dia melihat itu karyawannya itu di matanya itu rata-rata nggak punya ambisi atau misalnya menghindari diri dari pekerjaan yang menantang atau tanggung jawab yang orientasi pada tujuan individu itu dihindari gitu ya. Atau kadang-kadang ekstrimnya tuh dibilang manajer yang pakai teori X itu ketika pengikut atau karyawannya itu kurang cerdas, malas, atau ya bekerjanya semata-mata untuk pendapatan. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan pertanyaan Yusuf ya, yang membedakan adalah kalau teori X itu ya gaya gimana ya, gaya memimpinnya, tetapi kalau si golem effect ya, karena kalau golem effect itu kan ketika itu kan motivasi ya, misalnya dari segi intrinsik ketika kita berkeyakinannya rendah, maka hasil yang diyakini itu juga akan rendah. Kalau dibilang teori X golem effect itu muncul dari teori X, menurut saya sih belum tentu. Justru teori X itu kan dia melihatnya, wah pekerja saya nih pemalas gitu, sehingga dia misalnya dia memberikan tugasnya berulang dan tidak memberikan promosi gitu, bukan berekspektasi rendah dan hasilnya rendah, justru dia tetap menetapkan suatu tujuan, tapi dia tidak memberikan kesempatan buat pegawainya berkembang. Kira-kira jawaban saya bisa dipahami nggak ya? Saya juga rada bingung menjelaskannya. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Atau gimana, Mas Yusuf? Apakah sudah jelas? Mungkin menambahkan sedikit ya Pak. Apakah golem effect ini itu berkorelasi dengan pencapaian kinerja yang rendah? Sedangkan yang Pygmalion effect ini itu korelasinya dengan pencapaian kinerja tinggi. Mohon maaf ya, kalau saya bandingkan sama teori XY ini kan tidak ada yang lebih baik sebenarnya. X ini juga baik, Y ini baik. Nah, kalau hubungan Pygmalion effect dengan golem effect ini, apakah Pygmalion itu cenderung untuk yang kinerjanya baik, sedangkan golem effect itu pasti kinerjanya itu buruk. Izin Mas Yusuf, ini saya ingin menambahkan, tapi ini sebenarnya juga agak sedikit menerka-nerka ya Mas, berdasarkan yang saya baca. Jadi sebenarnya kalau golem effect ini bisa dibilang itu dia timbul dari Pygmalion effect, atau jadi golem effect itu disebut juga namanya Pygmalion negatif gitu. Nah, bukan berarti sebenarnya
ketika pemimpin taruh ekspektasi rendah, otomatis akan berkaitan dengan kinerja. Tapi ini tuh lebih ke apa ya, psikologis individual, Mas. Jadi kayak sebenarnya dalam teoritisnya manusia itu kalau misalnya dia nggak ekspektasi tinggi-tinggi, ya udah dia jarang kecewa. Nah, yang saya baca sih sampai di situ. Nah, sementara kalau yang di Pygmalion Effect ini dia lebih mengacu ke kayak ketika kita memang punya ekspektasi tinggi, itu harapan kita tuh bukan harapan kita itu akan mendorong kita untuk menciptakan peluang self-fulfilling prophecy tadi. Jadi kayak apa ya? Mungkin aja nih mimpi bakal jadi kenyataan gitu. Jadi kira-kira ini lebih ke arah ekspektasi individual sih, Mas. Mungkin yang saya baca kira-kira seperti itu kalau X dan Y itu kan dia langsung berkorelasi langsung dengan kinerja gitu. Mungkin ada yang boleh ditambahkan juga soalnya ini memang kita agak sedikit menerka-nerka, Mas, karena memang temennya itu ada satu lagi tadi yang disebutkan Mbak Maria, ada Galatia. Jadi lebih ke psikologis sih, Mas. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian saya tambahkan ya, jadi memang kalau teori X dan teori Y itu lebih ke arah perspektif optimistis dan pesimistis. Kalau teori X itu apa namanya, manajer yang memiliki perspektif pesimistis terhadap karyawannya. Karyawan saya tidak capable, tidak dapat dipercaya. Jadi yang poin yang negatif aja. Sedangkan yang teori Y itu yang memiliki perspektif optimistis terhadap karyawan. Karyawan saya mampu diberi kepercayaan, memiliki motivasi tinggi, kemudian dapat bekerja tanpa supervisi yang seperti itu. Jadi lebih ke arah pola pikir ya, apakah pesimistis atau optimistis. Sedangkan jadi kalau goal effect itu adalah tadi hasil dari goal setting. Kalau kita misalnya seseorang karyawan memiliki potensi 100. Kalau kita kasih target kinerja 100, dia akan mencapai 100. Kalau kita kasih target kinerja 50, dia akan mencapai 50. Jadi dia tidak akan, jadi potensinya nggak terpenuhi. Dia bisa mencapai 100, tapi karena goals yang ditentukan 50, ya dia hanya berhenti di 50. Target sudah tercapai, ya udah gitu. Dia tidak ada terlebih kalau tidak ada motivasi untuk exceeding the expectation gitu. Jadi nggak, misalnya dia bayarannya tidak discrete, tidak ada insentif untuk melebihi target, maka ya udah begitu tercapai selesai gitu. Padahal sebenarnya masih ada 50 lagi, masih bisa mencapai 100, tapi target sudah tercapai, what's in it for me gitu menurut. Jadi itu ya itu mungkin Pygmalion effect, Golden effect seperti itu ya. Sedangkan Pygmalion effect itu apa namanya, goal setting yang potensi seorang itu bahkan bisa terlampaui gitu. Jadi bisa jadi ketika jadi ini ya, kita nggak tahu potensi seseorang gitu kan, kita nggak bisa benar-benar tahu potensi seseorang. Dan kalau kita setting apa namanya, misalnya potensinya 100, tapi kita kasih katakanlah targetnya 110, ya kan sebenarnya dia di atas potensi dia. Itu ketika kondisinya tepat dia bisa mencapai 110 gitu. Ketika misalnya favorable situation, jadi ada kondisi-kondisi di luar kendali dia yang ternyata membantu kinerja dia, kemudian ternyata apa namanya, mungkin dia jadi kerjanya lembur-lembur, kerjanya jadi apa namanya extra effort gitu ya, maka bisa tercapai melebihi potensi. Kan tetapi jangan disalahgunakan, jangan mentang-mentang Pygmalion effect kita bisa membuat orang berkinerja lebih dari potensi, terus digenjot akhirnya dieksploitasi itu ya, jadi burnout gitu. Akhirnya pulang jam 9 malam, jam 5 pagi udah harus balik kantor. Yang seperti itu, yaitu dampak negatif penyalahgunaan dari Pygmalion effect gitu. Seakan-akan oh ya kita, padahal sebenarnya manusia kan, kita bukan robot ya, manusia ada jam kerja yang wajar gitu. Jadi mungkin apa namanya, kalaupun dipaksa ya nggak mungkin lama-lama gitu, mungkin setahun 2 tahun masih oke, tapi lebih dari itu ya pasti akan breakdown. Makanya apa namanya, ya ada batasan lah. Jadi kayak gunakan dengan hati nurani. Teori manajemen juga harus digunakan dengan hati nurani agar tidak disalahgunakan.
Oke, mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya. Mungkin saya tutup dengan statement ya bahwa sebetulnya teori ini kan kita bicara tentang kepemimpinan ya. Kita belajar tentang kepemimpinan. Terus apa hubungannya motivasi dan kepuasan kerja terhadap kepemimpinan? Jadi ternyata di awal-awal teori kepemimpinan itu mereka apa ya ilmuwan di bidang kepemimpinan ya berfokus pada pemimpinnya. Mereka berpikir, wah pemimpin itu sukses karena pemimpinnya. Dilihat dari sisi traits-nya, oh ini traits-nya seperti ini, dia orang-orang seperti ini dia akan sukses. Ternyata nggak jaminan. Jadi perilakunya, dicek oh perilaku yang seperti ini bisa menjamin pemimpin yang sukses. Ternyata nggak jaminan. Baik traits maupun behavioral tidak bisa menjelaskan keberhasilan seorang pemimpin. Kemudian dicari situasional, ada situasi-situasi, oke. Dengan situational leadership mulai terlihat oh ya ada bisa semakin dijelaskan. Tapi ternyata dari berbagai macam situasional, satu faktor situasi yang paling dominan adalah bawahannya. Pemimpin tidak bisa sukses kalau bawahannya tidak suportif. Karena leadership itu kita achieving something atau doing something through other people. Seorang pemimpin itu nggak kerja sendiri, dia kerja melalui bawahannya. Kalau bawahannya nggak termotivasi, nggak puas dengan pekerjaannya, ya nggak akan bisa survive, nggak akan bisa sukses dia walaupun dia memiliki traits dan behavior yang bagus gitu ya. Tapi dia gagal memotivasi karyawannya, misalnya karyawannya ternyata tidak kompeten atau tidak termotivasi, ya nggak bisa sukses gitu. Makanya sudut pandang baru atau sudut pandang yang perkembangan dari teori kepemimpinan adalah pemimpin itu berhasil karena bawahannya, karena followersnya gitu. Jadi nggak bisa pemimpin jalan sendiri, sukses sendiri nggak bisa. Jangan sampai kita terlalu over emphasis kepada pemimpin, melupakan bawahan. Ternyata dalam kepemimpinan yang sukses itu ada bawahan yang sukses juga, yang berhasil. Berhasil apa? Berhasil dimotivasi oleh atasannya, bahkan mungkin berhasil bekerja tanpa supervisi atasannya bisa jadi. Ketika atasannya sudah berhasil membangun iklim kerja yang memuaskan, yang kemudian yang challenging tapi tidak eksploitatif. Oke, jadi karyawan yang sudah siap untuk diberikan empowerment tadi kemudian menghasilkan kinerjanya tanpa perlu campur tangan yang terlalu banyak daripada pemimpin. Tapi tidak semua situasi seperti itu. Jadi lihat situasi karyawan kita. Nanti ada karyawan yang ada pemimpin yang punya karyawan yang kompeten, ada yang kurang kompeten, ada yang termotivasi, ada yang kurang termotivasi. Jadi itulah salah satu tugas pemimpin adalah untuk memotivasi followersnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang topik hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin nanti kalau misalnya sebenarnya ada materi, ada sedikit video kasus ya. Jadi ada kasus dan ada videonya, itu bisa dilihat di Mas. Mungkin harusnya kita diskusikan hari ini, tapi mungkin karena materinya cukup banyak jadi nggak sempat. Tapi kalau misalnya ingin tahu ya silahkan dilihat di Mas. Intinya rekaman hari ini pun juga akan saya upload di Mas. Nanti kalau sudah ada slide PPT-nya pun akan saya upload di Mas. Jadi saya akan menggunakan platform Mas itu untuk menyimpan semua materi-materi terkait dengan pembelajaran kepemimpinan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, yuk. Terima kasih, Oke. Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Saya editing ya.